Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti akan saya yang menyampaikan mengenai pengantar audit sistem informasi. Oke, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengantar AUSI atau audit sistem informasi. Nah, kalau kemarin kita sudah ketemu via Zoom, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengantar audit sistem informasi. Tentunya teman-teman di sini sudah tahu apa itu sistem informasi. Nah, karena dulu sudah pernah ada ya di semester 1 mengenai pengertian apa itu sistem informasi. Nah, langsung saja kita masuk untuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai apa itu audit. Kalau di Wikipedia di sini audit itu bisa diartikan sebagai pemeriksaan di mana artinya adalah evaluasi. Nah, evaluasi terhadap apa? Yaitu evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses maupun produk. Nah, kadang teman-teman pernah dengar, oh ada audit. Biasanya kalau mau ada audit pasti semua karyawan akan sibuk dengan mencari yang namanya dokumen-dokumennya. Kenapa? Nah, nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Siapa yang melaksanakan audit? Di sini audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, yang objektif, tidak memihak siapapun, yaitu disebut sebagai auditor. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktek yang telah disetujui serta diterima. Nah, jadi ketika audit itu nggak bisa kita hanya menyampaikan dengan omongan secara lisan saja, tapi harus ada bukti-buktinya hitam di atas putihnya. Nah, ini ya, berarti audit itu kesimpulannya apa? Yaitu adalah evaluasi, bisa di organisasi, bisa audit atau evaluasi pada sistem, proses, maupun suatu produk yang dilaksanakan oleh siapa? Pihak yang berkompeten, yang objektif dan tidak memihak, yang disebut dengan istilah auditor. Nah, itu yang disebut dengan audit. Tujuannya tadi ya sudah dijelaskan di depan, untuk verifikasi bahwa subjek telah diselesaikan dan dapat diterima serta disetujui. Itu tujuan dari audit. Next, selain itu kita flashback sebentar mengenai pengertian sistem informasi. Kalau tadi kita udah tahu apa itu audit, siapa yang melakukannya, dan apa tujuannya, kita juga harus tahu mengenai sistem informasi. Flashback, kalau sistem informasi itu adalah sekumpulan komponen-komponen. Nah, komponennya itu apa saja? Ada hardware, ada software, ada orangnya atau kita sebut dengan brainware, ada prosedur, yang kesemuanya itu diorganisasikan secara integral. Untuk apa? Untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dan bernilai. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah dan digunakan untuk pengambilan keputusan, atau kita bisa sebut sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Itu adalah sistem informasi. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi yang namanya sistem informasi itu ada banyak komponennya gitu ya. Ada di sini data, ada brainware-nya atau orangnya, di mana brainware ini dia ada istilahnya prosedur, komponen prosedur, ada data inputan, data yang berupa inputan, ada informasi ini berupa output dari suatu sistem informasi gitu ya. Ada informasi. Nah, pemrosesnya di sini komponen pendukungnya yang paling utama itu ada hardware, software gitu ya. Sama di sini
Hardware maupun software ini berkaitan erat dengan yang namanya basis data atau networking. Nah, ini semua adalah I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Kalau secara keseluruhan pengertian audit sistem informasi, kalau menurut Ron Weber, ini adalah audit sistem informasi adalah proses pengumpulan, penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan apakah dapat menggunakan sumber daya secara efisien. Kalau ini menurut Ron Weber, jadi yang namanya audit SI itu harus ada bukti-buktinya. Jadi mengumpulkan dan melakukan penilaian terhadap bukti. Nah, bukti itu yang dinilai apanya? Ini. Yang dinilai adalah mengenai apakah asetnya itu bisa aman. Buktinya mana nih, dokumennya mana? Apakah di situ datanya bisa terintegrasi dengan baik? Apakah tujuannya bisa tercapai secara efektif gitu ya, sama apakah sumber dayanya itu efisien. Tentunya semua ini itu dilihat dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Makanya seorang auditor itu dipilih yang dia tidak memihak siapapun, sifatnya netral. Nah, next berikutnya di sini ada tujuannya. Tujuan AUSI itu ada 4. Yang pertama itu adalah untuk pengamanan aset. Yang kedua untuk menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, sama yang terakhir yaitu untuk mencapai efisiensi sumber daya. Nah, bisa nggak kalau misalkan saya bilang, oh asetnya aman tanpa ada bukti dokumennya? Nah, itu nggak akan bisa. Jadi tujuan-tujuan ini tercapai atau enggaknya penilaiannya itu dilihat dari dokumen-dokumen yang ada yang telah disetujui dan udah diterima. Next. Yang pertama, tujuan dari audit itu kita bahas satu persatu, yaitu mengamankan aset atau bisa kita sebut juga sebagai aktiva gitu ya, berhubungan dengan instalasi sistem informasi. Itu mencakup apa saja sih yang bisa kita sebut aset? Yang pertama ada hardware, kemudian ada software, ada manusianya atau people-nya atau bisa kita sebut juga sebagai brainware, ada file datanya. Nah, ada dokumentasi sistemnya, sama yang terakhir adalah adanya peralatan pendukung lainnya. Nah, ini semua harus ada dokumen jelasnya. Ini ya. Misalnya, Bu, ada nih perangkat keras hardware yang sudah rusak, terus kemudian ditaruh gudang. Itu bagaimana? Apakah tetap harus ada barangnya ketika ada audit? Iya, barangnya harus tetap dapat ditunjukkan. Kalau ada dokumennya, ya harus ada barangnya juga. Meskipun itu rusak, misalkan ditaruh gudang, kita harus bisa menunjukkan, oh barang itu ada di gudang sesuai dengan yang ada di dokumen. Next lagi di sini tujuan yang kedua ada integritas data. Nah, integritas data di sini berarti adanya atribut yang dimiliki oleh data, meliputi kelengkapannya, baik dan dipercaya datanya, atau istilah lain kita bisa sebutnya dengan keakuratan gitu ya, kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan gambaran dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak bisa terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi akan salah sasaran. Kenapa? Karena tidak didukung dengan data yang benar. Nah, makanya sekarang kalau misalkan di perusahaan-perusahaan pasti kalau misalkan mengadakan adanya
pengadaan barang yang baru itu untuk saat ini pasti mereka sudah melakukan yang namanya pendataan yang benar di data, ada nomornya, diinventaris dengan baik dan benar. Terus di sini untuk integritas data itu perlu yang namanya pengorbanan biaya. Makanya upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang harus dikeluarkan. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan berikutnya yaitu adanya audit supaya sistem itu bisa berjalan secara efektif. Nah, menjaga efektivitas sistem itu jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Tahap-tahapnya apa saja? Yang pertama, perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau si usernya ini harus diketahui kebutuhannya apa saja. Terus kemudian apakah sistem itu mampu menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat. Informasi yang bermanfaat bagi user di sini bisa tepat sasaran jika diketahui kebutuhan pengguna atau user yang sesungguhnya. Makanya ketika kita membuat yang namanya suatu sistem, itu harus kita lakukan analisa terlebih dahulu, kemudian kita lakukan perancangan atau desain. Supaya apa? Supaya kebutuhan pengguna di sini bisa diketahui dengan benar, dan supaya informasi yang dihasilkan tersebut tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi usernya. Yang terakhir di sini, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Next, biasanya di sini audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu. Jadi yang namanya audit itu dilakukan bukan misalkan baru berdiri 2 bulan, 3 bulan dilakukan audit, tidak. Tapi nanti biasanya misalkan dalam 1 tahun nanti akan dilakukan audit atau bahkan lebih. Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna apa? Menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuannya. Nah, sesuai tidak tujuannya sudah tercapai berapa persen atau bahkan belum tercapai sama sekali. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan apakah kinerja itu sistem layak dipertahankan, apakah harus ditingkatkan atau perlu dimodifikasi, atau sistem sudah usang sehingga harus ditinggalkan dan dicari penggantinya. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau pada saat kita melakukan desain. Setelah melakukan analisa, kita bikin perancangannya. Nah, di sini sudah bisa dilakukan audit. Untuk apa? Ini ya. Untuk mengetahui apabila ada user yang tidak dapat mengungkapkan kebutuhan sistemnya. Sama yang kedua, dirasa perlu untuk mereview kembali spesifikasi sistem yang telah dibuat. Apakah sudah sesuai sehingga nantinya bisa berguna bagi usernya, sehingga tujuannya bisa tercapai dan informasinya itu bisa bermanfaat bagi user. Terus tujuan audit yang selanjutnya yaitu adanya efisiensi sumber daya gitu ya. Kenapa dikatakan efisiensi? Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk bisa menghasilkan output yang dibutuhkan. Karena apa? Karena realitanya di kenyataannya sistem informasi itu menggunakan berbagai sumber daya, ada mesin, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem.
Jadi harus adanya kompetisi untuk apa? Memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Jadi pada saat misalkan suatu perusahaan itu melakukan rekrutmen karyawan, itu harus benar-benar dilihat untuk spesifikasinya, untuk skillnya. Kita butuhnya apa nih? Kalau misalkan kita butuhnya orang yang paham mengenai misalkan networking, ya berarti kita harus benar-benar uji skillnya di situ. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan efisiensi sumber daya. Nah, terus next di sini ada pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama ada istilah pendekatan temuan atau exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau loss yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Kemudian baru ditentukan untuk kontrolnya atau kendalinya. Untuk apa? Untuk mengurangi kesalahan sampai pada batas yang dapat diterima. Nah, ini pendekatan temuan. Jadi pendekatan temuan di sini akan kelihatan jika diketahui kesalahan yang dilakukan. Jadi kita fokus utamanya adalah pada jenis kesalahan yang terjadi pada suatu sistem informasi. Yang kedua adalah pendekatan kendali atau control approach. Nah, control approach di sini fokus utamanya adalah kendali dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Nah, beda ya, jadi kalau pendekatan temuan itu adalah fokusnya pada jenis kesalahan yang terjadi, kalau pendekatan kendali atau control approach di sini fokus utamanya adalah pada kendali dalam suatu sistem informasi. Jadi sebelum user itu menggunakan atau mengalami yang namanya kesalahan atau melakukan kesalahan, itu sistem informasinya mampu mencegah atau adanya kendali supaya si user ini tidak melakukan kesalahan. Nah, aspek yang diperiksa ya, audit secara keseluruhan menyangkut yang pertama ada efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, integrity, serta aspek keamanan atau aspek security. Nah, kalau itu semua sudah, efektivitasnya sudah dilihat, efisiensinya sudah diperiksa, sampai ke keamanannya sudah, selanjutnya adalah audit atas proses. Terus modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Kenapa kok banyak sekali yang diperiksa? Karena yang namanya audit sistem informasi itu juga merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu. Antaranya ada tradisional audit, kemudian gabungan dengan manajemen sistem informasi, adanya sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, sama behavioral science. Nah, jadi banyak sekali memang lingkupnya ketika kita membahas mengenai audit sistem informasi. Tahapan-tahapan nanti yang akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Kalau menurut Ron Weber, tahapan audit sistem informasi di sini ada 5 langkah. Yang pertama adanya planning, yaitu perencanaan audit, terus adanya tes kendali atau test of controls, ada pengetesan transaksi, test of transaction, ada pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance on overall result, dan adanya penyelesaian audit. Nah, tahapan-tahapan ini apakah nanti dijelaskan? Iya, nanti di materi berikutnya akan dijelaskan lebih detail. Untuk materi pertama ini kita akan bahasnya secara globalnya mengenai audit sistem informasi. Sedangkan kalau menurut Gallegos CS, tahapan audit sistem informasi di sini meliputi beberapa aktivitas. Ada planning, ada pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, di audit sistem informasi di sini yang awal di situ nanti akan ada yang namanya pengumpulan data atau evidence.
Nah, pengumpulan data di sini ada beberapa teknik yang termasuk di dalamnya, bisa melalui survei, bisa melalui interview, wawancara, bisa juga dengan melakukan observasi dan review dokumentasi. Termasuk di dalamnya ada review source code bila diperlukan. Codingnya juga bisa direview. Nah, semuanya bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis. Maksudnya apa? Yaitu data dalam bentuk file soft copy. Jadi, semua data nggak harus berbentuk hard copy, bisa juga data-datanya tersebut dalam bentuk file soft copy. Apalagi kalau zaman sekarang ini, hampir semuanya minta datanya atau dokumennya dalam bentuk soft copy. Terus metode yang berikutnya di sini ya, dalam pengumpulan bukti atau evidence, di sini ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu yang pertama ada audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Oke, kita bahas satu yang pertama di sini. Jika tingkat pemakaian teknologi informasinya tinggi, maka audit di sini dominan menggunakan audit with computer metodenya. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAAT, Computer Aided Auditing Technique. Digunakan untuk apa? Untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Nah, untuk aspek keamanannya, di sini ada kalanya auditor juga dituntut untuk mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Nah, standar dalam AUSI atau Audit Sistem Informasi. Apa itu standar? Standar di sini adalah suatu yang harus dipenuhi oleh auditor sistem informasi. Nah, standar yang digunakan untuk mengaudit teknologi informasi yaitu adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA. Selain ICASA juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guidelines di sini memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standarnya dalam berbagai penugasan audit. Prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilakukan auditor dalam penugasan audit tertentu, sehingga apa? Sehingga sesuai dengan standar. Jadi semuanya sama. Terus bagaimanapun di sini seorang auditor SI harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Terus di sini ada mungkin pertanyaan mengenai bagaimana dengan hasil audit dan siapa yang melakukan audit, gitu ya. Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Jadi untuk kriterianya itu sudah ada ketentuannya. Nah, berdasarkan pengujian auditor, itu akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya adjustment juga diperlukan berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Jadi penanggung jawab sistemnya yang diaudit di sini harus seorang pengelola sistem, bukan auditornya. Nah, atas rekomendasi yang diberikan, tentunya harapannya ada tindak lanjut untuk perbaikan bagi manajemen. Terus kapan lagi bisa dilihat untuk perbaikannya? Bisa dilihat untuk audit yang berikutnya. Nah, siapakah sebaiknya di sini yang melakukan audit sistem informasi? Itu ya. Audit sistem informasi di sini dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut,
Audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukan audit. Jika sebuah hasil audit sistem informasi perlu dipublikasikan, nah di sini tentunya diperlukan juga perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Oke, untuk sampai sini mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaannya lewat Sunan. Untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.